Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Saryasi Noviadami, Prodi Manajemen kelas 3B, NIM E012104. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Aswaja yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yakni Bapak Rosadi SAG MSI. Baik, soal yang pertama, apa saja yang Anda ketahui dengan istilah Aswaja? Yang saya ketahui tentang istilah Aswaja adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang biasa disingkat dengan Aswaja, secara bahasa berasal dari kata ahlun yang artinya keluarga, golongan, dan pengikut. Al-Sunnah yang berarti orang yang mengikuti sunnah, perkataan, pemikiran, atau amal perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan Al-Jamaah adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan. Nah, jika dikaitkan dengan mazhab, mempunyai arti sekumpulan orang yang berpegang teguh pada salah satu imam mazhab dengan tujuan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Nah, sedangkan secara istilah berarti golongan umat Islam dalam bidang tauhid menganut pemikiran Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Sedangkan dalam ilmu fikih, Aswaja menganut 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, serta di bidang tasawuf menganut pada Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari sendiri menegaskan bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang ahli tafsir, hadis, dan fikih. Mereka adalah orang yang mendapat petunjuk dan selalu berpegang teguh pada sunnah. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri Aswaja. Nah, ada 3 ciri utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, mereka adalah kelompok mayoritas pada setiap masa. Hal ini didasarkan kepada pernyataan-pernyataan Rasulullah SAW di atas tentang Sawadul Azam atau Al-Jamaah. Nah, yang kedua, mereka berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Man ana alihi wa ashabi. Yang ketiga, mereka tidak mengkafirkan orang Islam karena sebuah dosa. Imam Al-Tabarani meriwayatkan sebuah hadis, "Wahai Rasulullah, siapakah Sawadul Azam itu?" Rasulullah berkata, "Orang yang berpegang kepada apa yang aku dan sahabatku pegang, orang yang tidak berdebat dalam agama Allah, tidak mengkafirkan seorang pun ahli tauhid karena dosa yang masih bisa diampuni." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Saat ini, kelompok umat Islam yang sesuai dengan 3 kriteria di atas hanya orang-orang yang mengikuti Imam Abu Hasan al-Ash'ari, dan Abu Mansur al-Maturidi, baik dari segi sejumlah ulama maupun umat yang mengikuti mereka. Al-Ash'ariyah dan Maturidiyah adalah golongan umat Islam yang mayoritas. Yang ketiga, bagaimana cara berpikir Aswaja? Nah, yang pertama, cara berpikir Aswaja yang pertama yaitu at-tawasud atau sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim ke kiri maupun ke kanan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 sudah dijelaskan, "Dengan demikianlah kami jadikan kamu sekalian umat Islam, umat pertengahan, adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan manusia umumnya, dan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi atau ukuran penilaian
atas sikap dan perbuatan kamu sekalian. Yang kedua, at-tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli dan dalil bersumber dari pikiran rasional dan dalil nakli bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hadid ayat 25, sungguh kami telah mengutus Rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca penimbang keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Yang ketiga, al-i'tidal atau tegak lurus. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela kebenaran, karena Allah menjadi saksi pengukur kebenaran yang adil, dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah, karena keadilan itu lebih mendekatkan pada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, selain tiga prinsip ini, golongan Ahlussunnah wal Jamaah juga mengamalkan sikap tasamuh atau toleransi, yakni menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama, namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surah At-Toha, maka berbicaralah kamu berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam, kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, dan mudah-mudahan ia ingat dan takut. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan akidah dan fikih aswaja? Nah, menurut saya dalam akidah aswaja itu mengikuti mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sedangkan dalam fikih mengikuti salah satu dari mazhab empat, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, sedangkan akidah aswaja itu sendiri memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, keseimbangan dalam penggunaan dalil akli dan dalil nakli. Yang kedua, memurnikan akidah dari pengaruh luar Islam. Yang ketiga, tidak gampang menilai salah atau menjatuhkan vonis syirik, bid'ah, apalagi kafir. Nah, sedangkan fikih aswaja itu sendiri, yaitu yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah itu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah baru menggunakan akal setelah tidak ada nas yang jelas dalam arti syar'i dan qat'i. Yang ketiga, Ahlussunnah wal Jamaah dapat menerima perbedaan pendapat dalam menilai masalah dan memiliki dalil yang multi. Soal yang kelima, bagaimana menurut pandangan Anda terhadap banyaknya kelompok di dalam Islam? Apakah bisa disatukan? Menurut saya, kelompok di dalam Islam itu wajar-wajar saja jika banyak, karena sudah menjadi sunatullah bahwa umat manusia akan selalu mengalami perpecahan dan persatuan, termasuk umat Islam. Nah, karena sejak Rasulullah SAW wafat, ada beberapa persoalan yang membuat umat Islam itu terpecah. Namun, Allah telah menjamin kelestarian ajaran Rasulullah SAW hingga yaumil kiamah. Rasulullah SAW sendiri sudah bersabda bahwa umatnya akan terpecah belah, seperti diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kaum Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Kaum Nasrani telah terpecah menjadi 21 atau 72 golongan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hadis riwayat Abu Daud. Perkataan Rasulullah tersebut telah terbukti kebenarannya. Nah, para ulama juga meneliti bahwa saat ini
golongan umat Islam bahkan melebihi 73 golongan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa 73 golongan tersebut adalah golongan yang besar. Dalam hadis lain dikatakan bahwa di antara 73 golongan tersebut hanya ada satu golongan yang selamat. Nah, Rasulullah bersabda, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua akan masuk neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Nah, Rasulullah juga menjawab, orang yang berpegang teguh pada apa yang aku dan sahabatku pegang. Golongan yang selamat adalah yang berpegang kepada ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, jadi menurut saya ketika kita istilahnya sudah banyak golongan Islam gitu kan, itu tidak masalah sebenarnya, cuma bagaimana cara kita itu tidak saling menjelekkan, tidak saling menjatuhkan satu sama lain seperti itu. Ya, kita istilahnya jangan saling menuduh kalau golongan ini itu sesat, golongan ini itu bid'ah. Tidak seperti itu. Walaupun kita berbeda golongan, itu istilahnya gimana ya, kita harus tetap bersatu sebagai umat Islam dan jangan saling berkelahi seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.